Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu metode mesin learning yaitu algoritma genetika. Sebelum kami menjelaskan tentang algoritma genetika, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Asika Cahyaning Tiwi Pradana, yang kedua Dika Agung Priyanto, yang ketiga Ida Ayu Ade Sita Pratiwi, yang keempat Nisa Munira Hayati, dan yang terakhir Roni Anom Satrio. Dalam penjelasan algoritma genetika, ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep definisi, yang kedua kelebihan, yang ketiga kelemahan, yang keempat studi kasus, dan yang terakhir yaitu penggunaan tools atau library. Sebelum ke penjelasan mengenai algoritma genetika, pernah nggak sih teman-teman penasaran tentang bagaimana sih cara mengoptimumkan rute antar jemput laundry? Nah, kalau kasusnya pengoptimuman penjadwalan proyek, bagaimana caranya? Pastinya teman-teman SE6 pada suka wisata kuliner kan? Nah, tapi pernah nggak sih kalian berpikir gimana sih cara membuat rekomendasi wisata kuliner paling optimum? Dan yang terakhir, pastinya teman-teman di sini pernah kan beli barang yang dikirim lewat agen ekspedisi, tapi pernah nggak kalian menyadari bagaimana mengoptimumkan proses distribusi barang tersebut? Lah, bukannya 4 kasus yang telah saya sebutkan sebelumnya itu udah pernah kita pelajari di mata kuliah riset operasi ya? Lalu bedanya apa dong yang ada di mata kuliah riset operasi sama yang ada di algoritma genetika ini? Baiklah teman-teman semua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, marilah kita simak penjelasan mengenai algoritma genetika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep definisi dari algoritma genetika. Algoritma genetika ditemukan oleh John Henry Holland yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin, yaitu teori tentang seleksi alam. Algoritma genetika didasarkan pada proses kelangsungan makhluk hidup pada setiap generasi dalam sebuah populasi secara alami. Proses seleksi tersebut mencerminkan sebuah proses seleksi alam yang secara bertahap akan berjalan mengikuti alam, di mana sehingga siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Algoritma genetika banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Lalu, perbedaan optimasi yang ada di mata kuliah riset operasi dan algoritma genetika, yaitu optimasi yang ada di riset operasi hanya berdasarkan perhitungan matematis, sedangkan yang ada di algoritma genetika, yaitu memanfaatkan analogi mekanisme seleksi alam dan mekanisme kawin silang, mutasi, inversi, dan lain-lain yang terdapat pada proses genetika alam. Dalam algoritma genetika, sebuah solusi dinyatakan sebagai kromosom. Dalam algoritma genetika tahap awal, kromosom dibangkitkan secara acak dalam sebuah populasi. Dari setiap kromosom akan dievaluasi tingkat keefektifannya dengan menggunakan nilai fitness dari masing-masing kromosom yang telah dibangkitkan. Semakin tinggi nilai fitness kromosom tersebut, maka peluang terpilihnya kromosom tersebut akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya siklus algoritma genetika atau cara kerja dari algoritma genetika. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan konsep dan definisi algoritma genetika. Yang pada dasarnya algoritma genetika itu berbeda dengan riset operasi yang kita udah pelajari sebelumnya ya. Kalau riset operasi kan dia hanya didasarkan pada fungsi matematis ya untuk mendapatkan hasil yang optimum, nilai yang optimum. Nah, kalau algoritma genetika ini kan mengadopsi dari seleksi alamnya Darwin. Nah, detailnya gimana sih cara kerjanya algoritma genetika ini? Nah, yang pertama adalah kita mengenerate populasi. Populasi ini terdiri dari beberapa individu. Selanjutnya yang kedua, kita menghitung nilai fitness
pada masing-masing individu dalam populasi. Selanjutnya, kita lakukan seleksi individu-individu tadi didasarkan atas nilai fitnessnya. Individu yang memiliki nilai fitness terbaik ya akan terpilih untuk kita lakukan crossover atau perkawinan silang atau rekombinasi. Dari crossover akan dihasilkan gen child 1 dan gen child 2. Nah, gen child 1 dan gen child 2 itu masing-masing mengalami mutasi, menghasilkan nanti menjadi gen child mutan 1 dan gen child mutan 2. Nah, gen child mutan 1 dan gen child mutan 2, nah sebelumnya individu ini di dalam algoritma genetika ini kita bisa lakukan sebagai sebuah gen ya. Nah, nanti di penjelasan selanjutnya nanti di dalam gen itu akan terdiri dari susunan kromosom ya. Nah, selanjutnya gen child atau individu child mutan 1 dan child mutan 2 itu nanti akan menggantikan gen parent yang tidak lolos seleksi berdasarkan nilai fitness tadi. Tadi kan yang lolos seleksi kan individu parent 2 dan individu parent 4. Nah, maka individu parent 1 dan 3 akan digantikan dengan individu child mutan 1 dan gen child mutan 2. Nah, terus kita memiliki populasi baru ya. Proses memasukkan gen child mutan 1 dan gen child mutan 2 ke dalam populasi baru ini elitisme namanya. Nah, setelah mendapatkan populasi baru di mana ada individu baru, individu child mutan 1 dan child mutan 2, maka kita lakukan hitung nilai fitnessnya pada masing-masing individu dalam populasi baru ini. Nah, kalau sudah konvergen, maksudnya nilai fitnessnya udah sama semuanya, ya udah berarti individu atau gini ya. Kan gini, kalau gen itu kan tersusun dari beberapa kromosom. Kalau nilai fitnessnya sama atau konvergen, berarti gen-gen atau individu-individu tadi memiliki urutan kromosom yang sama. Kalau dia memiliki nilai fitness yang sama ya, berarti nanti kalau dia konvergen ya, berarti memiliki nilai fitness yang sama, berarti semua gen itu atau semua individu itu memiliki urutan kromosom yang sama. Ya itulah solusi optimumnya. Kalau dia belum konvergen ya kita lakukan seleksi lagi. Kita pilih yang nilai fitnessnya yang tertinggi. Terus kita lakukan crossover, terus terjadi mutasi, kita kembalikan lagi, iterasi lagi gitu ya. Nah, satu iterasi itu dinamakan dengan generasi. Jadi iterasi yang pertama itu kita mendapatkan generasi, itu adalah generasi yang pertama. Iterasi yang kedua, berarti itu adalah generasi yang kedua. Nah, sampai sekian populasi, sekian iterasi, sekian generasi lah, barulah kita mendapatkan solusi yang optimum. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah kita mengenerate populasi. Nah, pertama kan tadi membangkitkan populasi awal. Nah, populasi awal ini terdiri dari beberapa individu ya, atau beberapa gen induk. Nah, ini kami memberi contoh kasus traveling salesman problem. Jadi ada banyak ya contohnya. Ini yang biasanya aja jadi biasanya algoritma genetika ini digunakan untuk mengoptimasi rute ya. Mana sih rute perjalanan itu yang memiliki jarak terpendek gitu. Kita harus mengunjungi kota mana dulu nih, kita harus mengunjungi titik mana dulu nih gitu. Nah, misalnya ini ada 4 gen, 4 rute. Yang rute atau gen pertama itu ya dimulai dari kita mengunjungi kota A dulu, terus kota B, terus kota C, terus diakhiri dengan kota D. Dan seterusnya ya. Nah, kota ini kalau gen tadi kan kalau rute kan dianalogikan sebagai sebuah gen. Kalau kota di dalam rute tadi kita analogikan sebagai sebuah kromosom ya. Jadi semisal di gen 3 ini ada disusun mulai urutan kromosomnya dimulai dari kromosom B, D, terus A, terus C gitu.
populasi, kita menghitung nilai fitness masing-masing populasi tadi. Nah, sebenarnya nilai fitness itu apa sih? Nilai fitness itu adalah ukuran seberapa baik sebuah gen. Nah, ini berbeda-beda ya. Ada nilai fitness yang tertinggi itu yang terbaik. Nilai fitness yang terendah atau minimum itu yang terbaik, tergantung persoalannya ya, masalahnya. Semisal tadi di TSP ya, berarti nilai fitness ini kita akan pilih yang terpendek. Karena ini kan tadi kan didefinisikan sebagai sebuah jarak kan, nilai fitness untuk TSP tadi. Nah, ini ternyata gen 2 dan gen 4 itu memiliki nilai fitness yang terpendek atau minimum. Nah, maka dalam proses seleksi ini tentunya individu yang kedua dan keempat atau gen 2 dan keempat pilih gitu. Namun, di kasus yang lain tadi sudah saya jelaskan juga bahwa bisa jadi pada proses seleksi ini yang terpilih adalah gen atau individu yang nilai fitnessnya tertinggi. Misalnya pada optimasi laba ya, misalnya ada produksi gen, misalnya gini, ada produksi 1, 2, 3, 4. Kalau produksi 1 itu gen 1 itu dia memproduksi 2 produk A, 3 produk B, 4 produk C, 5 produk D, dan seterusnya ya. Nah, nanti yang menghasilkan laba paling maksimum yaitu yang terpilih dalam proses seleksi untuk kita lakukan crossover ya. Nah, kita lakukan perkawinan silang atau rekombinasi antara gen parent yang terpilih pada proses seleksi. Misalnya tadi kan gen 2 dan gen 4 kan yang terpilih. Nah, kita akan lakukan pertukaran susunan atau urutan kromosom antara gen 2 dan gen 4. Ini random ya. Mana nih yang mau kita tukar? Kromosom CA atau kromosom CD atau kromosom BD, terserah. Ini adalah random. Misalnya kita BD aja ya. Maka kita akan mendapatkan 2 gen child yang pertama kan tadi kita kalau di gen 2 kan CA-nya susunannya di 1 yang dan 2 ya, berarti 1 susun urutan kromosom yang 1 dan 2 itu CA. Nah, kalau di gen 2 itu kan urutannya di 1 dan ketiga kan CA-nya. Nah, terus urutan kromosom atau susunan kromosom BD di gen 4 pindah. Nah, menjadi ini ke genjal 1 D terus B. Terus dari gen 2 ini pindah B-nya setelah C terus D. Nah, sehingga dari crossover ini kita mendapatkan 2 genjal. Genjal pertama itu CADB dan genjal kedua adalah CBAD. Nah, kalau crossover tadi kan kita saling menukarkan ya urutan kromosom antara 2 gen. Tapi kalau mutasi ini ya kromosomnya berubah itu pada masing-masing gen ya. Nah, misalnya nih, tadi kan gencelnya yang pertama itu kan CADB. Lalu terjadi apa ini? Mutasi pada pada kromosom C dan D. Nah, maka ini bertukar, D-nya di depan, D-nya di belakang. 1. Terus genjal 2 ada CADB. Nah, nanti terserah ini mau yang mau bermutasi itu kromosom yang mana. Ini random juga ya. Misalnya ini AB yang terjadi mutasi, maka B-nya di depan, A-nya di belakang. Terus ini genjal mutan 2. Maksudnya ini genjal mutan 2 ya. Nah, kita udah mendapatkan
ginjal mutan 1 dan ginjal mutan 2. Nah, ginjal mutan 1 dan ginjal mutan 2 ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini akan menggantikan gen parent yang tidak terpilih pada proses seleksi. Sebelum tadi dilakukan crossover kan kita lakukan seleksi dulu. Nah, yang terpilih itu kebetulan gen parent 2 dan gen parent 4. Maka gen parent 1 dan gen parent 3 kita ganti dengan ginjal mutan 1 dan ginjal mutan 2. Sehingga kita nanti populasi baru. Populasi baru ini akan terdiri dari gen parent 2, gen parent 4, ginjal mutan 1 dan ginjal mutan 2. Elitisme itu kita melakukan penggantian tadi adalah proses melakukan penggantian gen parent 1 dan gen parent 3 dengan ginjal mutan 1 dan ginjal mutan 2 maksudnya. Jadi kita sudah melakukan iterasi yang pertama kan. Nah, kita ini sudah mendapatkan apa ini? Populasi baru. Yang mana ini adalah generasi yang kedua kan. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan populasi baru, maka kita menghitung nilai fitness pada masing-masing gen, pada masing-masing individu. Setelah kita menghitung nilai fitness, kalau dia nilai fitnessnya sudah sama semuanya, sudah konvergen, maka itu adalah solusi yang optimum. Jadi gini ya, jadi ketika dia itu memiliki nilai fitness yang sama atau konvergen, berarti susunan kromosom pada setiap gen tadi, 4 gen ini adalah mesti sama. Jadi kalau misalnya ini udah konvergen ya, berarti gen parent 2 itu susunannya misalnya CADB, gen parent 4 juga CADB, ginjal mutan 1 juga CADB, ginjal mutan 2 juga CADB. Kalau itu berarti solusi optimumnya adalah kita mengunjungi kota C dulu, terus A, terus D, terus B. Tapi kalau dia belum konvergen, ya sudah, kita lakukan iterasi lagi, kita lakukan seleksi lagi, terus crossover lagi, terus dari mutasi kita kembalikan lagi, lakukan iterasi lagi ya, sampai kita mendapatkan apa itu individu-individu yang memiliki nilai fitness yang sama atau konvergen. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan algoritma genetika. Kelebihan algoritma genetika yang pertama, yaitu mudah dipahami. Algoritma genetika menggunakan analogi mekanisme seleksi alam dan kawin silang, serta proses genetika lainnya yang pernah kita pelajari waktu SMA. Yang kedua, tidak memerlukan informasi turunan atau derivative information. Menyediakan beberapa pilihan solusi yang bagus, sehingga tidak hanya satu solusi yang ditampilkan. Kita dapat memilih mau menggunakan solusi yang mana. Yang keempat, solusi dapat diperoleh setiap saat, karena solusi dihasilkan pada generasi keberapapun. Berikutnya, algoritma genetika mempunyai fleksibilitas untuk diimplementasikan secara efisien pada problematika tertentu. Yang keenam, dibandingkan dengan metode konvensional, algoritma genetika bekerja lebih cepat. Algoritma genetika dapat bekerja dengan baik pada diskrit maupun kontinu. Sedangkan kelemahan algoritma genetika yaitu bekerja dengan bilangan acak pada kromosom awal, sehingga memungkinkan kromosom terbaik tidak terlibat dalam proses. Yang kedua, algoritma genetika menggunakan pembangkitan bilangan random dalam setiap pemilihan kromosom, baik untuk induk, proses persilangan, maupun mutasi. Solusi yang dihasilkan belum tentu merupakan solusi yang optimal, karena sangat dipengaruhi oleh bilangan acak yang dibangkitkan. Algoritma genetika tidak cocok untuk beberapa persoalan, terutama persoalan yang membutuhkan informasi turunan. Bahasan selanjutnya adalah studi kasus.
Bagian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana penerapan algoritma genetika. Penggunaan tools atau library. Package atau library GA pada software R dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait algoritma genetika, di mana package atau library GA ini bekerja dengan mengoptimalkan fungsi fitness. Permasalahan yang dibahas pada studi kasus ini adalah permasalahan TSP atau Traveling Salesman Problem. Permasalahan TSP adalah permasalahan di mana seorang salesman itu harus mengunjungi semua kota, dengan syarat tiap kota hanya dikunjungi satu kali, dan harus mulai dari dan kembali ke kota asal. Penyelesaian atau tujuan dari TSP ini adalah mencari lintasan terpendek untuk mengunjungi semua kota, atau menentukan rute perjalanan dengan jarak total atau biaya yang paling minimum. Dengan lintasan yang terpendek tadi dalam mengunjungi semua kota tersebut, maka waktu tempuh diharapkan akan menjadi lebih cepat. Nah, permasalahan yang tadi disinggung di awal yaitu permasalahan bagaimana sih caranya mengoptimalkan rute antar jemput laundry. Nah, permasalahan itu termasuk ke dalam permasalahan TSP. Pada studi kasus ini, permasalahan TSP-nya itu mengenai ada seorang turis ingin mengunjungi 21 kota di Eropa. Nah, untuk mendapatkan atau menentukan rute tur yang terpendek dengan jarak total atau biaya yang paling minimum, maka digunakan algoritma genetika. Studi kasus ini menggunakan dataset dari R, yaitu data erodis, yang berupa data jarak dalam satuan kilometer antara 21 kota di Eropa yang akan dikunjungi oleh turis tersebut. Berikut ini merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan jarak optimum. Gambar pada slide berikut merupakan peta dari 21 kota di Eropa yang akan dikunjungi. Proses pertama dalam mendapatkan jarak optimal dengan algoritma genetika adalah memunculkan data yang akan digunakan. Harusnya pada awalnya itu dilakukan penghitungan jarak antar titik-titik koordinat lokasi untuk mendapatkan jarak antar lokasi. Namun karena dataset yang digunakan pada studi kasus ini di dalamnya sudah mencakup jarak antar kota berupa matriks jarak, sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan jarak antar titik-titik koordinat lokasi lagi. Pada gambar ini di bagian atas itu merupakan sintaks yang digunakan untuk memunculkan data yang akan kita gunakan. Pada bagian bawahnya itu adalah matriks jarak dari 21 kota di Eropa yang akan dikunjungi turis. Proses yang kedua adalah pembangkitan populasi awal. Pembangkitan populasi dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak untuk mengisi nilai-nilai gen pada setiap kromosom, yang dilakukan sebanyak jumlah populasi yang sudah ditentukan. Pada kasus ini, jumlah populasinya ditentukan sebanyak 50. Proses ketiga untuk mendapatkan jarak yang optimal adalah melakukan evaluasi nilai fitness. Fungsi fitness yang akan dimaksimalkan didefinisikan sebagai kebalikan dari panjang rute atau 1 per panjang rute. Jadi di sini terlebih dahulu kita mencari panjang rute.
dengan sintaks yang tertera pada gambar. Lalu, menentukan nilai fitness dengan sintaks yang juga tertera pada gambar. Di sini dilihat bahwa nilai fitness-nya yaitu 1 per tour length atau kebalikan dari panjang rute. Proses yang keempat untuk mendapatkan jarak yang optimal dengan algoritma genetika pada software R adalah menjalankan GA. GA ini adalah package atau library yang sudah dibahas tadi ya. Nah, dalam menjalankan library atau package GA itu berlangsung proses seleksi, proses mutasi, proses crossover secara berulang atau iterasi. Algoritma genetikanya akan berhenti jika ada kromosom atau solusi yang optimal secara global, atau nilai fitnessnya telah mencapai konvergensi, atau iterasinya telah mencapai jumlah maksimum yang ditentukan oleh pengguna. Pada studi kasus ini, maksimal iterasinya ditentukan sebanyak 5.000 kali. Nah, hasilnya itu dilakukan 1.405 kali iterasi sampai didapatkan solusi yang optimal. Gambar pada slide ini menunjukkan output dari proses iterasi algoritma genetika yang tadi sudah disebutkan berlangsung sebanyak 1.405 kali hingga didapatkan solusi yang optimal. Selanjutnya dilakukan summary GA atau genetic algoritma. Pada output tersebut diperoleh beberapa informasi terkait proses algoritma seperti number of generation, elitism, crossover probability, mutation probability, iterations, fitness function value, dan solution. Untuk penjelasan dari output tersebut dapat dilihat pada slide berikutnya. Pada gambar 4, summary generation algoritma menunjukkan ringkasan algoritma genetika, di mana proses algoritma tersebut telah memuat proses seleksi, crossover, dan mutasi, dan juga termasuk elitism, karena terdapat kemungkinan bahwa kromosom terbaik pada generasi sebelumnya tidak termasuk pada populasi baru, atau nilai fitness kromosom terbaik tersebut telah mengalami penurunan dikarenakan proses crossover dan mutasi. Berdasarkan hasil summary GA atau genetic algoritma, terdapat number of generation, di mana number of generation menentukan berapa banyak jumlah iterasi pada proses algoritma genetika. Pada kasus ini, jumlah iterasi maksimum yang digunakan sebanyak 5.000 iterasi. Akan tetapi, selama proses algoritma genetika terdapat 1.405 iterasi. Selanjutnya, elitism. Elitism dilakukan dengan menyalin kromosom terbaik yang telah disimpan pada tahap evaluasi yang sebelumnya untuk menggantikan kromosom yang memiliki nilai fitness paling rendah di dalam populasi baru. Pada kasus ini, jumlah elitism sebanyak 2. Selanjutnya diperoleh nilai probabilitas crossover, di mana proses crossover dilakukan setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Dalam kasus ini, nilai probabilitas crossover sebesar 0,8, sedangkan nilai probabilitas mutasi sebesar 0,2, di mana setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang telah ditentukan. Untuk nilai fitness yang dihasilkan sebesar 0,000722. Dalam hasil summary GA tersebut juga diperoleh hasil solution, di mana maksud dari solution tersebut adalah hasil rute terbaik untuk mengunjungi semua kota yang ada di Eropa. Jadi dalam solution tersebut terdapat 2 solution, yaitu pada solusi yang pertama adalah turis tersebut akan dapat mengawali perjalanan dari kota A kemudian ke kota 10 dan seterusnya sampai ke kota 18. Atau pada solusi yang kedua, yaitu turis dapat mengawali perjalanan dari kota 1 kemudian kota 19 dan seterusnya hingga sampai ke kota 21. Untuk urutan dari nama-nama kota tersebut dapat dilihat pada matriks jarak
slide sebelumnya. Dari hasil solution yang diperoleh, dapat dihitung panjang tur dengan sintaks yang ada di slide. Jadi, panjang tur atau rute terbaik yang diperoleh sebesar 13.850 km. Selanjutnya, dari hasil solution yang diperoleh, dapat dibuat dalam bentuk peta sehingga lebih mudah dilihat rute perjalanannya, di mana dengan menggunakan tur TSP yang optimal. Pada bagian kiri menunjukkan sintaks yang digunakan untuk memperoleh peta tersebut, sedangkan pada bagian kanan diperoleh output berupa gambar peta kota di Eropa dengan menemukan tur TSP yang optimal. Sekian presentasi yang dipaparkan dari tim 6. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang.